Hai guys, di video kali ini gue akan bandingin mengkomparasi antara iPhone 13 dan 14 Pro. Nah, iPhone 13 ini harganya sekarang udah di 12 jutaan untuk 128GB dan iPhone 14 Pro ini harganya di 19.990, yang berarti 1000 lagi itu 20 juta. Dan bedanya itu kisaran 8 sampai 10 jutaan antara kedua HP ini. Nah, apakah dengan perbedaan 8 sampai 10 juta kalian worth it upgrade dari iPhone 13 ke 14 Pro ini? Jawabannya langsung aja kalian tonton video kali ini. Oke, jadi HP-nya udah ada di sini ya, udah kelihatan. Untuk dari desain HP ini memang jauh banget bedanya. Kalian bisa lihat yang pertama dari kamera ya. Dari bumpy kameranya juga ini jauh lebih besar iPhone 14 Pro dan lensanya juga berbeda. Tapi di kali ini gue nggak bakalan tes semacam kayak kamera dan lain-lain gitu. Gue cuman pengen bandingin speed test. Apakah kalian dengan upgrade 8 juta tuh memiliki perbedaan yang signifikan dalam speed test iPhone kali ini? Karena untuk dari chipset iPhone 13 ini masih menggunakan A15 Bionic sama seperti 14 dan 14 Plus dan RAM-nya 4GB. Terusnya kalau misalkan 14 Pro ini chipsetnya A16 Bionic dan RAM-nya 6GB. Kita akan bandingkan speed test apakah keduanya ada perbedaan yang signifikan antara kecepatan dari prosesor dan RAM-nya atau sama sekali enggak. Mungkin kalau dari desain kalian udah tahu jelas berbeda banget ya, dan kalian juga udah paham bedanya antara seri biasa dengan Pro. Kita nggak bakalan bahas desain, kita akan tes performa. Di sini gue bakal nyalakan kedua HP ini bersamaan, manakah yang lebih dahulu nyala ya guys. Kita tekan ya, ini udah pas ya. 1, 2, 3. Oke, iPhone 14 Pro duluan. Kita lihat pas nyalanya siapa duluan lebih masuk ke menu utama. iPhone 13 lebih duluan nyala guys. Kalian bisa lihat ya. Jadi untuk speed test kayak booting itu nggak ngaruh ya di antara iPhone 13 dan 14 Pro, malah lebih cepat iPhone 13 nyalanya duluan. Nah, mungkin dari layarnya ada perbedaan karena di iPhone 13 ini refresh rate-nya itu masih 60Hz, sedangkan di iPhone 14 Pro ini sudah ada yang namanya fitur ProMotion Display, yaitu layarnya udah menggunakan 120Hz. Nah, mungkin dari kamera ini nggak terlalu kelihatan ya, karena kalau udah diupload ke YouTube kayaknya sama aja. Tapi kelihatan ketika kita buka aplikasi mungkin ya, transisinya jauh lebih smooth. Kalian bisa lihat nggak bedanya? Ya kan, kayak lebih smooth di iPhone 14 Pro ini. Lebih halus aja gitu. Apalagi kalau misalkan kalian lagi scroll-scroll gitu sih. Kelihatan antara mana yang patah-patah dan enggak. Oke, kita akan buka aplikasi secara bersamaan, manakah yang lebih dahulu ya. Kita akan buka di sini pengaturan ya. 1, 2, 3. Oke, bareng, nggak ada bedanya. Terusnya kita buka Instagram. 1, 2, 3. Bareng ya, hampir duluan iPhone 14 Pro. Nanti kita di akhir video juga akan tes PUBG Mobile kedua HP ini ada perbedaan atau enggak. Kita buka App Store. 1, 2, 3. Oke, masih connecting ke internet ya. Tapi mana yang lebih duluan masuk? Kok dia nggak terhubung ya? Masuknya bareng guys. Cuma ini memerlukan koneksi internet. 1, 2, 3. Oke, bareng kamera juga, jadi nggak ngaruh untuk speed test buka aplikasi ya. Terusnya di sini kita buka lagi aplikasi Just Dance. 1, 2, 3. Keduanya bareng. Oh, duluan di iPhone 14 Pro guys. Habis itu kita di sini buka
foto 1 2 3. Oke, bareng ya. Itu kita buka TikTok 1 2 3. Duluan iPhone 14 Pro. Oh ya, kalian follow juga ya TikTok gue ini. Tuh, @randyzenrandy. Oke, habis itu kita buka aplikasi lainnya seperti Spotify mungkin ya. 2 3. Oke, duluan iPhone 14 Pro. Kita buka Netflix 1 2 3. Oke, duluan iPhone 14 Pro. Habis itu kita coba buka apps bawaan sini kayak Safari kali ya. 1 2 3. Bareng ya. 1 2 3. Oke, bareng 1 2 3. Oke, barengan ya. Yang muncul cuman iPhone 14 Pro duluan, mungkin koneksi internetnya lebih bagus. Tapi overall buka aplikasi tuh nggak ada perbedaan ya, 11-12 lah. Kecuali tadi pas booting iPhone 13 duluan menang. Nah, kita coba buka game ya sekarang. Kita coba lanjut ya, buka game. Buka game apa nih? Kita buka PUBG Mobile guys, langsung kita tes aja di sini. Satu, nih ya, aplikasinya ini semuanya sama loh. Tuh, nggak ada yang gue close. Aman semua ya. Jadi kita langsung buka PUBG Mobile 1 2 3. Oke, seimbang ya, seimbang nih. Kita lihat mana duluan yang masuk nih. Kayaknya iPhone 14 Pro duluan guys. Oke, 14 Pro duluan ya. Selisih sedikit sih. Di iPhone 14 Pro duluan masuk. Brightness-nya kita fullin keduanya. Oke, keduanya sudah masuk ke dalam game PUBG Mobile. Nah, mungkin dari kalian ngelihat ada perbedaan warna ya dari LCD-nya. Karena iPhone 13 ini dia masih menggunakan IPS, belum AMOLED. Layarnya belum OLED, sedangkan di iPhone 14 Pro ini sudah OLED. Jadi layarnya jauh lebih bagus, lebih cerah ya guys. Ini keduanya brightness-nya sudah kita fullin. Gak ada masalah ya, sama-sama full. Dan ini speakernya menggunakan speaker iPhone 14 Pro. iPhone 13. Sekarang kita tes speaker iPhone 14 Pro. Agak sedikit lebih ngebas guys. Oke, jadi kita pakai speaker 14 Pro aja ya. Nah, kita di sini lihat pengaturannya, grafiknya. Nah, untuk grafik ada perbedaan ya dari segi FPS-nya guys. Kalian bisa lihat untuk iPhone 13 smooth extreme yang berarti 60 fps, sedangkan di 14 Pro smooth 90 fps. Jauh lebih smooth ya. Di grafiknya. Kalau kita bandingin gini kalian bisa lihat ya perbedaannya antara tingkat smoothnya tuh. Nah, oke, jadi ini kita akan tes berbarengan main ya. Bagaimana performanya? Ini belum download mapnya, kita ganti dulu ke Erangel biasa. Nah, kita lihat siapa yang akan duluan masuk ke dalam gamenya. Di sini menggunakan internet yang sama ya. Kalian bisa lihat ya tadi barengan. Jadi nggak ada perbedaannya sih antara keluar masuk game tuh semuanya bareng, kecuali mungkin dari segi grafisnya aja sama baterai mungkin ya. Kita akan cek juga
Untuk baterai iPhone 14 Pro 95% dan iPhone 13 54%. Nanti akan kita lihat mana yang duluan lebih turun, yang lebih banyak turun. Kalian bisa lihat nih, smoothnya tuh lebih smooth iPhone 14 Pro guys. Gerakannya, movementnya kalian lihat deh. Lihatnya di sini tadi ya. Nah, kalau ini yang iPhone 13. Kedua sama-sama bagus sih. Cuman lebih bagus yang iPhone 14 Pro jelas guys ya. Oke, untuk iPhone 14 Pro lihat smooth banget. Dan untuk iPhone 13 smooth tapi nggak banget ya. Ini kita turun. Kok nggak ngefollow sih anjir? Keduanya smooth. Nah, ini untuk iPhone 13 nih guys. Seperti ini ya. Dan untuk iPhone 13 Pro smoothnya banget. Dan ini giroskopnya aktif ya, licin banget tuh untuk 14 Pro. Sedangkan di 13 juga aktif giroskopnya. Yang kurang enak di iPhone 14 Pro ininya ya, Dynamic Island-nya ini banget ngegangguin nih, beda dengan yang Pony iPhone 13 guys. Oke guys, untuk iPhone 14 Pro movementnya kan bisa lihat ya, smooth banget karena ini kan udah 90 fps. Sedangkan untuk yang iPhone 13 kita akan cek. Nah, kita coba cek pakai mobil, nanti akan kelihatan ada frame drop atau enggak. Pasti nggak ada sih ya, kita coba. Oke, kita lihat yang iPhone 14, yang iPhone 13 guys. Oh, giroskopnya kok ngaco ini ya. Nah, oke, ini udah normal ya. Kadang suka ngaco gitu guys di iPhone 13. Kayak nge-reverse gitu. Tadi dia ke sini malah ke kiri malah ke kanan. Ini untuk iPhone 13. Oke, kita coba tes jalan ya guys. Nanti ada frame drop atau tidak. Keduanya aman nih, nggak ada ngeframe sama sekali.
Kan biasanya kadang yang dibonceng tuh agak ngeframe guys ya, tapi ini nggak ada sih. Coba sekarang yang nyetir tuh di iPhone 13 guys. Oke, keduanya aman, gak ada masalah. Cuman perbedaannya tadi aja di FPS-nya aja. Kalau misalkan di bagian performanya menurut gue sama aja sih antara iPhone 13 dan 14 ini. Meskipun bedanya lumayan jauh, 8 sampai 10 juta. Tapi kalau misalkan kalian mau nambah segitu banyaknya untuk ngedapetin desain yang lebih bagus, terusnya udah ada Dynamic Island-nya, nggak apa-apa sih menurut gue. Karena secara dari desain berbeda ya. Tapi kalau untuk dari kecepatan chipset dan kecepatan RAM-nya sama. Nih, coba kita tembak mati barengan. Tuh, guys. Ya kan? So, kesimpulannya, kedua HP ini sama-sama bagus, sama-sama kenceng guys. Terusnya untuk dari chipsetnya hanya beda satu tingkat, A15 Bionic dan A16 Bionic. RAM-nya beda 2 GB. Tapi selebihnya itu sama ya, kayak dari performa kecepatan masuk menu tadi. Mungkin pas bootingnya lebih duluan iPhone 13, tapi untuk masuk aplikasi dan multitasking sama, hampir mirip. Perbedaannya hanya di layar karena udah 120 Hz dan udah bisa 90 Hz, 90 fps untuk frame rate-nya di iPhone 14 Pro. Sama desain sih yang ngebedain guys. Itu tergantung kalian, kalau misalkan kalian pengen nambah 8 juta untuk ngedapetin desain dan Dynamic Island yang ada di iPhone 14 Pro ini, ya sah-sah aja sih. Jadi segitu dulu aja videonya. Kalau kalian mau buat main game doang, iPhone 13 sudah cakep banget sih kalau nggak perlu desain ya. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you.